Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau berbagi pengalaman dan memotivasi teman-teman semua dalam pengobatan gangguan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Nah, dari part sebelumnya sudah saya bahas apa sih itu kelenjar tiroid, tapi masih ada yang menanyakan apa kelenjar tiroid itu apa sama dengan kelenjar gondok. Ya, kelenjar tiroid itu adalah untuk bahasa atau istilah di kedokterannya. Kalau untuk di bahasa awamnya, di bahasa masyarakat pada umumnya itu memang kelenjar gondok. Nah, dan apa sih itu kelenjar tiroid? Nah, kelenjar tiroid itu adalah kelenjar yang berada di leher bagian depan yang berbentuk kupu-kupu, yaitu berada di sebelah kiri dan kanan. Nah, dan itu saling menyatu. Dan fungsi kelenjar tiroid itu adalah untuk menstimulasi hormon tiroid dalam darah kita, yaitu yang untuk digunakan untuk metabolisme kinerja tubuh kita. Nah, jadi memang fungsi kelenjar tiroid itu sangat penting karena memang menghasilkan hormon tiroid yang untuk membantu kinerja tubuh kita. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kelenjar tiroid itu sama dengan kelenjar gondok. Nah, itu fungsinya untuk memetabolisme kinerja tubuh kita. Hormon tiroidnya yang dihasilkan kelenjar tiroid itu untuk memetabolisme kinerja tubuh kita. Jadi kalau di kendaraan atau mesin itu mungkin ya sebagai kayak untuk oli mesin. Jadi kita kalau nggak ada itu kita pergerakannya kurang atau kita menjadi gampang lelah dan melambat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsi dari kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang berguna untuk metabolisme kinerja tubuh kita. Dan terus ada yang menanyakan apa sih Mbak penyebab gangguan kelenjar tiroid gitu. Itu ada satu faktor kekurangan atau kelebihan yodium. Yang kedua faktor genetik. Yang ketiga kalau yang ketiga adanya infeksi virus atau bakteri yang ada dalam kelenjar tiroid. Nah, yang jelas seperti itu ya. Yang pertama adalah kekurangan atau kelebihan yodium. Nah, jadi itu gangguan kelenjar tiroid itu bisa terjadi karena kekurangan bahkan kelebihan yodium. Jadi kan kalau dulu memang orang dulu bilangnya kan, wah kamu gondokan. Nah, kamu berarti kurang makan garam yodium. Nah, seperti itu. Padahal yodium itu kandungannya tidak hanya dari garam saja, tapi dari banyak jenis makanan. Seperti yang makanan seafood. Nah, seperti itu bisa. Nah, cuman kan karena kita kaum awam ya taunya hanya seperti itu. Kalau kekurangan yodium itu adanya kandungannya yang ada di dalam garam. Nah, jadi seperti itu. Nah, bahkan kelebihan pun bisa menimbulkan kelainan gangguan kelenjar tiroid. Dan untuk selanjutnya yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, faktor keturunan atau genetik saya sendiri mengalami. Ibu saya memang untuk faktor genetik memang saya itu mengalami sendiri karena yaitu ibu saya juga ada
kelainan kelenjar tiroid. Tapi itu alhamdulillah ibu saya masih kecil, masih sebesar biji jagung, dan itu langsung dioperasi. Akhirnya dia mendapat penanganan secara cepat dan tepat. Akhirnya hanya dioperasi sebelah, dan sebelahnya masih dalam kondisi sehat, jadi bisa mensuplai hormon tiroid yang diperlukan sama tubuh kita. Dan akhirnya dia tidak minum obat seumur hidup atau dalam jangka waktu panjang. Jadi setelah operasi selesai hanya dikasih vitamin, ya udah, setelah itu kontrol dan ngambil hasil, selesai, ya sudah, tidak ada pengobatan kelanjutan karena memang alhamdulillah masih aman karena masih ada satu kelenjar tiroidnya. Nah, jadi itu pengalaman pribadi saya sendiri. Saya memang ada faktor keturunan atau faktor genetik dari ibu saya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya sendiri pun pernah yang pernah hamil anak kedua, dan setelah hamil dalam kondisi punya gangguan kelenjar tiroid, itu saya langsung, setelah anak saya lahir pun saya langsung periksakan ke dokter anak untuk mengecek kondisi anak saya ya istilahnya ya tertular atau menuruni dari saya itu apa enggak gitu kan. Karena kan sebagai orang tua kan pasti takut dan pasti nggak mau kalau anaknya nanti yang tertular, karena ya memang ada keturunan genetik. Jadi pikirannya itu dihubung-hubungkan, disangkut pautkan gitu kan. Tapi alhamdulillah anak saya yang kedua yang sewaktu hamil saya punya gangguan kelenjar tiroid udah membesar, dan alhamdulillah anak saya sehat walafiat. Nah, jadi untuk teman-teman tidak usah takut kalau memang punya gangguan kelenjar tiroid, diperiksakan. Dan memang mau ada program hamil atau yang lain itu nggak apa-apa, nanti dikonsultasikan berdampingan di dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis penyakit dalam. Itu nanti bisa dikonsultasikan gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Mari kita menyikapi sakit ini ya benar. Kadang ada yang memvonis kalau kelenjar tiroid diangkat itu kita susah punya anak loh. Nah, jangan beranggapan seperti itu, karena itu yang berkehendak kan bukan kita gitu kan. Tapi kan kita hanya berusaha dan berdoa gitu kan. Nah, soalnya untuk teman saya sendiri ada yang kalau udah operasi semua akhirnya tapi bisa dapat keturunan, itu ada. Jadi untuk teman-teman yang sampai saat ini misalkan berumah tangga belum dikasih keturunan, jangan berkecil hati, berusaha terus, berdoa terus. Nanti insya Allah pasti bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, terus yang ketiga itu adanya infeksi atau bakteri yang ada di kelenjar, yang menyerang kelenjar tiroid. Yaitu mungkin kalau itu secara klinis mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter, baru kita tahu kalau kita terinfeksi virus atau bakteri itu atau enggak gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman, penyebab gangguan kelenjar tiroid itu yang dipastikan itu yaitu kekurangan atau kelebihan yodium. Yang kedua, faktor genetik juga ada. Jadi yang ketiga, atau kelenjar tiroid terdapat virus atau bakteri. Nah, ada infeksi bakteri atau virus. Jadi seperti itu. Nah, terkadang kan kalau kita sakit, kita yang dipertanyakan yaitu biasanya makanan. Nah, itu juga kadang kita mempengaruhi dari penyebab gangguan kelenjar tiroid itu sendiri. Kadang penyebab kelenjar tiroid itu kan kekurangan atau kelebihan yodium. Nah, itu pasti disangkut pautkan dengan pola makan kita. Nah, di sini juga ada yang menanyakan apa ada pantangannya untuk makanan kita gitu, makanan penderita gangguan tiroid itu apa gitu kan. Nah, itu ada yang menanyakan seperti itu, karena memang kan ada dari penyebab gangguan kelenjar tiroidnya kan memang
ada itu kekurangan yodium itu, makanya disangkut pautkan dengan makanan. Padahal kalau sakit itu makanan itu biasanya yang sudah saya baca gitu kan, sepengetahuan saya itu hanya berpengaruh hanya 10%. Nah, jadi untuk teman-teman jangan langsung mengejas kalau kita itu makan ini nanti makan ini, jangan seperti itu ya. Mungkin nggak harus mantang, tapi mungkin hanya dibatasi. Pengertiannya mantang sama dibatasi beda. Kalau mantang kan mungkin bener-bener nggak makan, nah tapi kalau dibatasi makan tapi dalam porsi yang sebenarnya atau secukupnya aja, atau sesuai kebutuhan sehari-hari kita, bukan yang berlebihan gitu kan. Nah, atau malah yang sama sekali itu enggak. Kalau nanti kita memantang atau menghindari jenis makanan ini, malah biasanya jatuhnya kita malah lebih ke fisik dan ngedrop, karena kan memang akhirnya fisik kekurangan gizi atau vitamin atau sumber energi atau sumber tenaga kan seperti itu. Nah, itu yang saya alami juga. Awal-awal terdeteksi kalau ada gangguan kelenjar tiroid kan udah stres duluan, udah ini pasti karena aku banyak makan ini, banyak makan itu. Nah, makanya saya jadi keluar benjolannya seperti ini. Nah, seperti itu. Saya juga seperti itu. Akhirnya saya mantang sekali tuh makan makanan yang berpengawet, berpewarna buatan, terus sama yang gurih-gurih. Nah, terus sama yang goreng-goreng. Nah, itu saya langsung mantang. Saya langsung mantang 4 ini. Jadi makan hanya rebusan. Akhirnya pikirannya udah ketakutan, udah stres, akhirnya semakin drop. Nah, dalam waktu 2 bulan turun 4 kiloan. Nah, itu memang berpengaruh. Makanya dari pengalaman pribadi saya, bagi teman-teman kalau terdeteksi sakit atau terdeteksi sakit gangguan kelenjar tiroid atau sakit apapun, jangan langsung mengejas dari sebab makanan. Nah, itu karena makanan memang hanya menyumbangkan paling tidak 10%, 90%-nya itu ya lain-lainnya yang seperti tadi, mungkin ada kekurangan yodium tadi, terus faktor genetik. Nah, jadi jangan menyalahkan makanan, karena makanan malah sebenarnya sumber gizi, sumber energi, sumber kekuatan, sumber gizi kita gitu kan. Nah, jadi seperti itu, tidak ada makanan yang dipantang selama itu tidak berlebihan jumlahnya atau kapasitasnya yang kita konsumsi setiap harinya. Jadi gitu teman-teman ya. Itu saya ulas lagi, yaitu kelenjar tiroid adalah kelenjar yang ada di depan leher yang fungsinya untuk metabolisme tubuh. Nah, terus ada yang menanyakan juga, terus kemana Mbak harus berobat kalau udah ada benjolan seperti ini? Nah, biasanya kalau misalkan kita dari klinik atau dari puskesmas, nah kita pasti disarankan langsung ke rumah sakit, terus masuk ke poli spesialis penyakit dalam. Nah, karena itu memang dari dalam semua yang butuh pengecekan darah dan lain-lain gitu kan. Nah, itu ke sana, ke poli penyakit dalam. Nanti kalau mungkin ya nanti dilanjutkan, biasanya langsung ke poli penyakit dalam yang subendokrin, karena itu memang yang berhubungan dengan kondisi kadar hormon tiroid dalam darah kita. Jadi seperti itu. Nah, terus kalau memang ada kelanjutannya lagi, biasanya kita biasanya dirujuk ke, kalau yang pengalaman saya itu ke bedah onkologi. Nah, ke bedah dulu bisa, nanti kalau misalkan subnya masuk ke bedah onkologi kalau memang itu hasilnya kanker. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk terapi ablasinya tiroid itu menggunakan masuk ke poli kedokteran nuklir, yaitu untuk terapi ablasi. Dan kalau saya sendiri sekarang kontrol rutin itu di poli kedokteran nuklir, yaitu untuk cek kadar hormon tiroid dan biasanya cek
kalsium dan untuk kalsium karena memang saya kesemutan, itu untuk pengecekannya di sana di poli kedokteran nuklir itu sama fungsi ginjal biasanya seperti itu. Nah, untuk part selanjutnya nanti kita dibahas ya, apa itu di kedokteran nuklir itu apa terapinya, nanti saya ulas lagi di part selanjutnya ya. Untuk hari ini cukup sekian. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.